Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3RS ID. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai bedah standar akreditasi puskesmas, khususnya pada bab 5 yaitu mutu puskesmas. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan 5.1.1, lalu video sebelumnya 5.2. Kali ini kita akan bahas 5.3. Di mana 5.3 ini cukup banyak poinnya dari 5.3.1 hingga 5.3.6. 5.3 ini membahas tentang sasaran keselamatan pasien atau SKP. Oke, lanjut. Sasaran keselamatan pasien diterapkan dalam upaya keselamatan pasien. Puskesmas mengembangkan dan menerapkan SKP sebagai suatu upaya meningkatkan mutu layanan. Oke, jelas lah ya. 5.3.1 berbicara tentang proses identifikasi pasien. Oke. Ini salah satu risiko IKP ya, identifikasi pasien. Oke, pokok pikiran biarin aja. Kita lanjut EP. Dilakukan identifikasi sebelum dilakukan prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, pemberian diet sesuai dengan kebijakan prosedur yang ditetapkan. Oke. Makanya sebelum kita masuk ke sana, ada baiknya juga membuat panduan keselamatan pasien. Oke, dimana nanti dalam turunan dari panduan ini, maka ada SOP identifikasi pasien. Dimana turunan dari SOP ini lagi nanti akan ada SOP sesuai dengan yang diminta. Misalnya SOP pemberian imunisasi gitu. Nanti di dalam SOP pemberian imunisasi pastikan di dalamnya ada langkah-langkah identifikasi pasien gitu. Nah, di sini lengkap nih, ada regulasi, ada dokumentasi, ada observasi dan ada wawancara. Untuk regulasi pasti yang diminta adalah ini, kedua hal ini. Oke. Panduan dan SOP-nya. Oke, beserta SOP turunannya gitu. Ya, misalnya kayak tadi ya, misal SOP pemberian imunisasi. Pastikan di dalamnya ada langkah identifikasi pasien. Jadi buat pasien paling murah kan dengan menyebutkan nama dan tanggal lahir ya gitu. Jadi misalnya petugas imunisasi memanggil pasien untuk datang. Lalu ketika pasien datang, pasien ditanya diidentifikasi pasien. Petugas melakukan identifikasi dengan menanyakan nama dan tanggal lahir. Itu aja sih, simpel biasanya SOP. Oke, lanjut. Lalu ada observasi. Observasi ini pasti nanti ketika akreditasi surveyor akan mengecek gitu atau bertanya atau melihat saja bagaimana petugas yang sedang memberikan layanan, apakah dia atau yang bersangkutan melaksanakan prosedur ini atau enggak gitu. Makanya untuk SKP ini ada baiknya dilakukan pelatihannya gitu, pelatihan keselamatan pasien gitu, agar semua staf ketika bekerja melaksanakan identifikasi pasien dengan benar. Itu aja sih sebenarnya mah. Oke, kalau untuk wawancara pasti diwawancara. Untuk dokumentasi, lalu dokumentasi apa sih yang akan dilihat di sini ya? Pasti ketika bicara di poli umum, ya pastikan nanti di form poli umum atau di rekam medis atau form-form yang berkaitan dengan layanan klinis itu pasti ada nama dan tanggal lahir gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi bukti telusurnya ya silakan di rekam medis atau di resep atau di formulir lab gitu. Itu ada nama dan tanggal lahir biasanya tuh kayak gitu. Oke. Yang poin B apa? Dilakukan prosedur tepat identifikasi apabila dijumpai pasien dengan kondisi khusus. Oke. Ini gimana jelasinnya ya? Jadi yang dimaksud dengan kondisi khusus itu ada, kita baca aja nih di pokok pikiran. Mana nih? Nah ini kondisi khusus itu adalah seperti ini nih. Nggak ada ya dijelasin di sini ya. Jadi misalnya, ini dia nih kondisi khusus. Ada. Seperti gini.
Masih pada kondisi khusus. Misalnya pasien tidak dapat menyebut identitas. Jadi pasiennya itu lupa ingatan. Oke, itu pertama. Lalu pasiennya sedang penurunan kesadaran atau koma atau ODGJ gangguan jiwa atau datang ketika dia tidak punya identitas yang jelas dan juga dia tidak punya KTP dan juga dia lupa ingatan gitu. Oke. Atau yang paling sering nih, 2 atau lebih pasien mempunyai nama yang sama atau mirip gitu. Ini namanya kondisi khusus gitu, oke? Makanya ketika di sini dijelaskan dilakukan prosedur tepat identifikasi gitu. Maka yang teman-teman lakukan sebenarnya ya silahkan cek di mana unit yang sering terjadi kondisi khusus gitu. Paling sering kan paling di poli umum ya. Semua poli pasti mengalami hal yang sama beserta dengan apotik gitu. Nah, pastikan orang-orang yang ada di sana dia bisa melaksanakan SOP sesuai dengan standar gitu. Makanya dalam membuat identifikasi pasien ini SOP-nya teman-teman ya, sebagai identifikasi ini pastikan juga pastikan ada kondisi khusus dalam SOP-nya. Misalnya pada kondisi pasien tidak memiliki identitas diri, apa yang dilakukan? Pada saat kondisi pasien sedang koma dan tidak ada keluarga yang mendampingi, apa yang dilakukan? Gitu. Pastikan di SOP identifikasi pasien ini jelas. Coba kita cek contohnya di Google. Gampang nih. SOP identifikasi pasien. Nah, teman-teman gak usah nyari yang puskesmas. Lagi-lagi saya ingatkan, cari aja yang rumah sakit gitu. Kenapa? Karena biasanya rumah sakit itu lebih kompleks dan lebih pas untuk dijadikan acuan. Oke. Kita baca. Nah, ini puskesmas kayaknya ya. Rumah sakit nih. Puskesmas kayaknya. Ini sebenarnya paling gak suka sih ngelihat contoh dari puskesmas ya. Karena kayaknya tuh sederhana banget gitu. Makanya bagusnya tuh ngelihat dari contoh dari rumah sakit gitu. Ya, puskesmas ada nih teman-teman. Kenapa tidak ada rumah sakit ya? Nah, ini seperti ini. Pasien baru menanyakan diri nama, umur, tanggal lahir gitu. Oke. Sebenarnya ini agak melenceng nih karena bukan nama, umur, tanggal lahir, alamat, tapi silakan teman-teman lihat standarnya. Standarnya itu apa? Di sini sudah dijelaskan nih. Meliputi apa aja. Oke. Mana tadi? Nah, nama lengkap, tanggal lahir, jadi umur nggak usah ya. Nomor rekam medis atau nomor induk kependudukan atau NIK KTP. Intinya itu aja 4 poin itu. Nama dan tanggal lahir paling gampang. Oke. Nah, kalau ngelihat tadi contoh kan dia menyebutkan umur gitu kan, alamat. Nah, itu sebenarnya sih tidak perlu sedetail itu, nama tanggal lahir aja sudah cukup gitu. Oke. Gini aja sih dia nih. Sebenarnya nah ini makanya agak gimana gitu kalau melihat contoh dari puskesmas gitu. Oke, ini saya salah. Harusnya SPO. Karena kalau SOP itu di puskesmas, kalau di rumah sakit itu adalah SPO namanya teman-teman. Nah, saya lupa. Nah nih, kita contoh ya, nggak tahu nih di rumah sakit mana nih. Kita lihat isinya, nah gini. Identifikasi adalah tata cara, oke? Dari definisinya ini udah lengkap nih, oke? Dari definisinya udah lengkap. Kalau dibandingkan dengan puskesmas, itu biasanya definisinya dia ya gini-gini aja gitu. DO-nya tuh cuma menjelaskan judul, sedangkan kalau kita lihat di rumah sakit dia sudah melaksanakan selain menjelaskan judul juga menjelaskan tata caranya gitu. Oke, kita lihat langkah-langkahnya mana, referensinya juga sudah ada. Nah, oke, petugas melakukan konfirmasi. Oke, ini udah jelas ya, memberikan barcode. Oke, ini untuk rawat inap nih. Nah, ini pasien sadar. Nah, ini yang saya maksud nih, pada kondisi khusus dia sudah ada langsung pasien sadar itu seperti apa, pasien tidak sadar seperti apa, dalam keadaan tidak sadar gimana. Nah, di sini oke, jelas ya. Jadi langsung ditaruh pada kondisi khusus itu seperti apa sih? Di SOP-nya sudah jelas. Kalau kita bandingkan nih, kalau teman-teman lihat dari SOP dari rumah sakit, biasanya itu tidak ada. Nah, biasanya kan tidak ada kan?
Sederhana sekali gitu. Makanya kalau teman-teman ingin mencontek, conteklah yang dari rumah sakit karena biasanya itu sudah lebih detail gitu. Oke, ini sampai memasangkan gelang identitas gitu. Ini udah ada semua gitu. Oke. Ini sudah ada semua. Oke, bahkan untuk bayi baru lahir, kondisi-kondisi tertentu ini sudah ada. Gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau untuk SKP ya, karena tidak muluk-muluk. Yang penting tuh SKP dalam pelaksanaannya khususnya 53.31 itu dijalankan gitu. Karena ketika ini di monitoring, maka yang akan difokuskan oleh surveyor itu adalah dokumentasi dan observasi. Jadi dokumentasinya jelas, ada nama tanggal lahir, ada identifikasinya, dan dilaksanakan dengan benar oleh petugasnya gitu. Namanya siapa Bu, tanggal lahirnya berapa gitu. Oke, itu sih yang bakal dilihat. Nah, karena identifikasi pasien ini masuk dalam salah satu standar, makanya banyak kalau kita di rumah sakit itu memasukkan SKP ini ke dalam indikator mutu unit gitu. Jadi indikator mutu unit yang berdasarkan SKP gitu. Misalnya kepatuhan identifikasi pasien di ruang rawat inap A, kepatuhan identifikasi pasien di ruang bersalin gitu. Nah, makanya teman-teman di puskesmas itu juga bisa melaksanakan hal ini gitu. Kenapa? Karena dengan lebih sering atau dengan memasukkannya ke dalam indikator mutu, maka orang-orang di layanan akan terbiasa untuk melaksanakan hal ini sesuai standar. Itulah yang akan membuat mereka bisa gitu. Itu aja sih, gampang kan? Makanya nanti ketika teman-teman menyerahkan dokumentasi, nggak perlu repot-repot gitu, berikan aja laporan indikator mutunya gitu. Oke, 5.3.1 lanjut ya. Ini lumayan panjang nih, 12 menit. Kita lanjut ke 5.3.2. Oke, ini sama, masih SKP ya. Lanjut, kita langsung aja ke EP. Pemberian perintah secara verbal lewat telepon menggunakan teknik SBAR dan TBAK sesuai dalam pokok pikiran. Oke, ini silahkan buat SOP komunikasi efektif. Ini kasih efektif. Cuma yang saya agak bingung ya, kalau di sini kan dia bicara lewat verbal, lewat telepon gitu. Sedangkan kalau di puskesmas kayaknya nggak pakai telepon sih, karena ya kalau sedang tindakan pasti kan tinggal panggil, saling memanggil satu sama lain ya gitu. Atau kalau puskesmasnya rawat jalan ya paling hanya ada ponet gitu, ponet yang ketika malam gitu. Oke, berarti masih bisa teman-teman. Jadi misalnya ada kondisi ibu melahirkan tengah malam, cuma ada bidan, dokternya di rumah. Nah, itu bisa menggunakan teknik SBAR dan TBAK gitu. Oke. Ini bisa dilaksanakan. Jadi teman-teman silakan buat aja nih SOP komunikasi efektif. Contohnya di Google banyak guys. Oke, komunikasi efektif. Nah, ini yang penting nih karena nanti ini salah satu bahan surveyor nih gitu. Surveyor akan melihat bukti komunikasi efektif entah ketika menelepon atau berbicara langsung dan menuliskannya di dalam form gitu. Ini penting sekali teman-teman. Kita contoh ya, nggak tahu dari rumah sakit mana. Petugas berdiri senyum, oke, mengucapkan salam, oke, memperkenalkan diri, kemudian dalam situasi pasien. Nah, ini jelas nih, ada yang bisa dibantu, bla bla bla, kondisi ruangan, maaf Bapak Ibu, izin untuk melakukan pemeriksaan. Oke, ini kayaknya bukan ini deh kayaknya ya. Komunikasi efektif sih, cuma kayaknya terlalu nih. Oke, nah ini dia nih. Melaporkan situasi kondisi. S. Oke. Backgroundnya menyampaikan latar belakang. Asesmennya penilaian. Dan R rekomendasinya mencatat. Ini yang dinamakan dengan SBAR. Kalau TBAK ada satu lagi teman, silahkan googling aja gitu. Makanya teman-teman pastikan buat dulu SOP komunikasi efektifnya gitu. Biar nanti ketika SOP ini sudah jadi, lakukan sosialisasi
dan simulasi komunikasi efektif. Oke, nah ini nggak bisa cuma disosialisasi ya, pastikan teman-teman lakukan simulasi sesuai yang ada di SOP-nya. Makanya kalau di SOP-nya tadi seperti ini, contoh sederhananya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak atau Ibu atau dokter, saya menelpon tentang enggak nih. Konsultasi. Oke. Saya dari ruang poli anak, Ibu, Dok, sedang kondisi menangani pasien lahiran gitu. Sekitar jam berapa nih? Jam 8 malam gitu. Lalu sampaikan permasalahan apa. Ternyata ibu bersalin ini mengalami apa ya? Pecah ketuban lebih dini bla 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 bla, misalnya seperti itu. Oke, lalu silakan asesmen. Nah, menurut asesmen kami ibu ini harusnya dirujuk segala macam bla 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 gitu. Oke, dan masalah yang saya pikirkan bagaimana nanti rekomendasinya seperti apa gitu. Nanti ternyata dari dokternya itu memberikan rekomendasi gitu loh. Nah, rekomendasi dari dokternya itu dicatat dan dikonfirmasi ulang gitu. Inilah yang dinamakan dengan teknik SBAR gitu. Untuk contohnya silakan teman-teman cek aja di YouTube, banyak sekali contohnya gitu. Makanya pastikan buat dulu SOP-nya. Setelah buat SOP-nya, lakukan simulasi dan pelatihan. Pastikan ada umatnya. Gitu. Itu aja sih sebenarnya mah. Oke. Lalu setelah itu, nah ini setelah dilaksanakan selesai proses tulis lengkap, dibaca ulang. Nah ini tadi udah dikonfirmasi lagi, dicatat dalam rekam medis. Pastikan seluruh kegiatan SBAR atau komunikasi efektif itu dicatat di dalam rekam medis pasien. Itu pastikan tuh, karena nanti bukti telusurnya itu adalah bukti telusur rekam medis gitu. Kalau teman-teman selama ini setahun terakhir tidak pernah mencatat konfirmasi, ya itu pasti akan berbahaya gitu. Karena nanti orang akan gagap atau gugup gitu. Makanya kondisi-kondisi tertentu yang paling sering atau paling beresiko untuk melaksanakan komunikasi efektif kan biasanya yang membutuhkan layanan emergensi ya. Nah, itu pastikan rekam medis yang ada di sana itu tertulis dengan rapi dan lengkap gitu. Oke. Yang B, inilah ya, ini kebanyakan dokumentasi bukti telusur biasanya rekam medis, teman-teman. Kalau yang C, dilakukan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien. Oke, ini serah terima pasien kalau di puskesmas tuh kayaknya paling antar shift sih ya. Karena kalau dari kayaknya sih paling antar shift sih. Jadi misalnya si bidan ada pasien datang jam 3 pagi gitu. Ternyata sampai jam 8 pagi belum lahir-lahir gitu. Sedangkan shift malam sudah waktunya pulang. Nah, serah terima pasien ini pastikan dilaksanakan proses komunikasi efektif gitu, dan ini juga dicatat gitu. Itu sih kayaknya maksudnya di sana kalau untuk yang di puskesmas gitu. Oke. Nah, ini dengan formulir yang dibakukan ini. Oke. Jadi kalau ada form, ini kayaknya teman-teman harus cek dulu sih form serah terima pasien ya. Ini aja nih. Jadi kalau form serah terima pasien kalau di rumah sakit itu sudah ada kolom buat SBAR-nya teman-teman. Jadi tinggal dilengkapin aja formnya gitu. Nah ini begini nih. Oke. Tuh. Nah cuma kalau di puskesmas saya juga agak bingung sih. Karena kan kalau dari rumah sakit itu memungkinkan sekali ya apa. Tapi kalau di puskesmas tuh saya masih belum membayang. Mungkin serah terima antar shift palingnya. Itu pun sebenarnya, nah ini kalau puskesmas, nah, oh iya sama. Berarti seperti ini ya. Serah terima ke Ya, kayak gini sama aja bener. Antar poli juga bisa ternyata. Meskipun kemungkinannya itu sangat jarang ya gitu. Karena biasanya kalau puskesmas kan ya mainannya rujuk gitu. Jarang sekali rujuk ke dalam gitu. Tapi pasti rujuknya ke eksternal gitu aja sih. Nah ini pastikan di sini serah terimanya ada form seperti ini.
yang lengkap gitu. Nah, ini pastikan diisi semua. Inilah dengan formulir serah terima, lakukan dengan komunikasi efektif. Jangan hanya form ditulis saja, tapi juga dikomunikasikan secara verbal. Aduh, lumayan ya SKP-nya ya. Mirip seperti rumah sakit sih, cuma ya karena levelnya level puskesmas, jadi tidak bisa kompleks rumah sakit gitu. Oke, semoga mencerahkan. Mohon maaf kalau contohnya kurang bagus ya, cuma ya itulah yang ada di Google. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.